terlewatkan di tempat ini. Penuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang lapang dan terbuka dan mau bertumbuh. Sesungguhnya Tuhan, ada banyak hal-hal yang menantang, tantangan. Tetapi kami berdoa pada saat ini, kuasa apapun yang mencuri kemuliaan pada pagi ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat duduk dan tenang, dapat mendengar firman Allah. Kami yang dapat memberitakan kebenaran, kami terbatas, kami kosong, kami nol ya Bapa, tanpa Engkau. Oleh karena itu kami minta pengurapan secara khusus pada pagi ini Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Biar Kau penuhi kami dengan pengurapan yang baru, sehingga apa yang Kau inginkan sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan dapat dinyatakan pada pagi hari ini. Hari ini kami siap hati kami rindu Tuhan. Engkau bentuk kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Saudaraku, demi menghemat waktu, saya tidak perlu basa-basi lagi. Tapi mari kita buka bersama-sama di surat Petrus 1 ayat 13 sampai 25 pembacaan kita pada pagi ini. Dengan yang kedua dipersiapkan Ibrani 12 ayat 14. Kita mulai ayat 13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Saya ulangi lagi, kekudusan dan kasih persaudaraan. Tidak kita baca semua. Saya melihat di tempat ini, kita baca beberapa ayat saja. Nanti ketika saya bahas, baru saya sentil-sentilkan ayat-ayatnya untuk menghemat waktu. Sebab itu persiapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Tapi nanti kita bahas, dibaca kembali di rumah kita masing-masing. 1 Petrus itu sangat bermakna sekali. Oleh karena itu, mari kita buka lagi kembali di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kita bersama-sama lihat ayatnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sampai sejauh ini firman Tuhan yang saya angkat pada pagi hari ini. Marilah kita memulai dengan sesuatu kehidupan yang bertopik hidup dalam kekudusan dan kasih persaudaraan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kemarin saya baru genap 60 tahun usia saya. Waktu yang cukup panjang saya menikmati kehidupan baik jasmani maupun rohani yang Tuhan melimpahkan kepada saya. Tetapi pantas dan selayaknya saya harus hidup ini bukan lagi sekedar percaya. Sudah lewat. Percaya itu sudah lewat. Karena kita sudah masuk di dalam zaman-zaman kekudusan. Dulu-dulu ya bolehlah. Tapi sekarang kita melihat kemurahan Allah. COVID-19 yang kita sudah lewati begitu aman-aman.
Tuhan pelihara kita sampai saat ini, keluarga kita sampai hari ini kita lolos, bahkan sudah kena COVID juga diloloskan. Di antara jemaat banyak, Katian, saya juga sudah banyak kena. Di keluarganya Oma juga sudah kena banyak. Yang memang tetapi kita dipanggil yang ada, yang hidup saat ini adalah hiduplah oleh kekudusan. Amin. Banyak persoalan yang kita hadapi. Saya kemarin banyak saya terima masukan, saya bertanya kepada audiens jemaat-jemaat supaya lebih efektif pelayanan mimbar itu sehingga ada pertumbuhan dalam jemaat. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tadi malam juga saya sharing dengan Ibu Gembala, dan Ibu Gembala bilang nanti kita kumpulkan pembicara-pembicara apa yang bagus yang disajikan kepada umat-umat Tuhan. Saya sadari di tengah-tengah pelayanan firman Tuhan saya menjadi dilema. Beberapa hari ini saya menjadi peperangan dalam diri saya. Apakah bisa saya menyajikan firman Tuhan dengan lembut, pelan-pelan dan lihat-lihat kertas? Apa bisa itu menjadi pergumulan berat? Berat sekali. Karena karisma saya, panggilan saya, penginjil. Beda. Penginjil itu tak. Mau mengerti tidak mengerti itu sudah tidak tahu lagi. Sepanjang pelayanan saya mengikuti tanpa kertas, satu pun kertas. Berbicara 40 menit, 50 menit tanpa ada teks. Tapi sekarang saya mau belajar untuk orang dapat mengerti. Ini pergumulan saya. Di antara saya harus membaca topik yang saya sudah salin, tulis rapi, ataukah saya mendapatkan kalimat langsung saya berbicara apa yang maunya Tuhan, spontanitas. Itu menjadi suatu pergumulan berat sekali. Tuhan, apakah bisa disajikan dalam itu 45 menit ini bisa atau 30 menit ini? Karena ini saya tahu persis, saya menuliskan ini atas rema yang Tuhan berikan kepada saya. Lewat mobil saya berjalan, saya dapatkan, saya catat jadi sebuah rangkaian khotbah seperti ini. Tapi saya tidak berbicara panjang, saya berbicara sangat singkat saja, ambil yang begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri untuk kepentingan orang percaya di tempat-tempat perantauan yang tersebar di mana-mana di Asia kecil. Mereka sedang mengalami penganiayaan yang begitu besar. Rasul Petrus tulis firman ini mengingatkan, menasihatkan kepada umat-umat ketika itu di dalam masa-masa penderitaan, penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Petrus ini punya beban pelayanan. Petrus menulis dengan baik kepada mereka, terus menguatkan mereka. Kenapa? Karena mereka setiap hari diincar untuk dibunuh, bahkan dibinasakan. Mereka diberi penguatan, harus diberi penguatan. Maka itu ditulis Petrus 1 ini dari saya 1 sampai ke 3 sampai ke ayat 25 ini menggambarkan tentang penguatan-penguatan, kekuatan-kekuatan Rasul ini menulis, Rasul Petrus menulis kepada umat karena dia mencintai umat-umat Tuhan. Dia menangisi umat-umat Tuhan ketika itu. Petrus memulai penulisan yang paling mendasar, dia bilang itu. Petrus bilang yang paling mendasar supaya kamu tetap bertahan di dalam penganiayaan saat itu, kalau kamu tetap menjaga kekudusan dan kasih persaudaraan. Dua cara ini yang tetap kita harus pegang erat. Kasih persaudaraan dan hidup dalam kekudusan kunci dalam hidup ini. Tidak ada cara lain untuk kamu tetap kuat di dalam kamu bertahan di tengah-tengah penderitaan. Kembali kepada zaman-zaman sekarang ini, bukan lagi di dalam zaman-zaman seperti gereja mula-mula ini. Gereja mula-mula ini sangat penuh dengan tantangan. Sangat berat. Asal percaya Yesus, mengungkapkan percaya Yesus pasti akan
dibunuh, diancam sesuatu. Kita sekarang melihat ancaman-ancaman kehidupan ekonomi, pandemi, sakit penyakit yang kita juga alami, tekanan-tekanan itu ada dalam masa-masa yang sangat titik-titik yang sangat terendah ini, yang saat-saat kita alami. Saya sebagai pelaku pasar punya toko, saya merasakan penderitaan orang-orang datang berbelanja di toko sangat minim sekali. Kesenjangan sosialnya sangat tinggi sekali antara yang miskin dan yang kaya. Banyak kekurangan-kekurangan. Kalau kita bicara soal kekurangan, terlalu lebih banyak orang-orang yang tidak mampu. Kita hanya menangisi saja, biar Tuhan saja yang membuat jalan keluar bagi mereka. Sekarang ini ada 60 negara oleh IMF memprediksikan 60 negara akan mengalami kebangkrutan oleh karena ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman inflasi yang begitu tinggi sekali pada negara-negara, banyak negara. Hati-hati. Tidak ada cara lain lagi sekarang. Pemotongan-pemotongan uang nanti akan terjadi. Dan ini sudah diprediksikan IMF. Maka kita harus, tidak ada cara lain. Kita harus, supaya kita kuat di zaman-zaman sekarang ini, kita harus dikatakan oleh Rasul ini, karena dapat hikmah dari Tuhan, adalah kita harus menjaga kekudusan satu. Dan juga, dan yang kedua, kita harus ingat, perhatikan tentang kasih persaudaraan. Kalau ini terjaga, dua-dua ini terjaga dengan baik, kalau dua-dua ini terjaga dengan baik, baiklah perjalanan imanmu. Tapi kalau dua-dua ini tidak terjaga dengan baik, maka jangan marah, maaf, tidak baik perjalanan iman kita. Dapat dipahami sini? Kasih persaudaraan yang dimaksudkan di sini adalah bukan saja saudara kandung kita, tetapi dimaksudkan kasih orang-orang yang seiman kita di luar sana. Suami, istri, anak dan cucu, mertua dan semuanya, kita harus bergandengan tangan, mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, melihat kasih, di manalah kasih kita sepanjang hidup dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup ditegaskan. Pertama, Yohanes 3 ayat 14, kita coba cepat. Ini penting sekali di antara kekudusan dan kasih persaudaraan. Bisa tolong cepat saja ya, supaya kita dapat waktu. Pertama, Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini yang mengerikan bagi saya. Kalau kita lihat pertama Yohanes 4 ayat 20 lagi, coba lihat. Mengerikan sekali, sangat mengerikan. Kita tidak sadar. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, apakah saudara adik ipar, siapapun dia yang Tuhan titipkan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini berat sekali. Marilah kita buka hati kita. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya satu-satu cara untuk kita mengevaluasi, mengoreksi kenapa tidak ada hubungan yang intim antara saya dan saudara-saudara. Hanyalah kasih Kristus saja yang kita andalkan untuk dapat mengikat kebodohan-kebodohan kita. Marilah kita belajar. Kita harus ada di dalam kasih Kristus. Dalam kasih Kristus, kita perlu meresapi tentang hubungan kita antara sesama kita dan vertikal. Kalau kita sudah mengadakan hubungan vertikal dengan Tuhan, kekudusan yang kita bangun dengan Tuhan, sudah pasti
otomatis hubungan horizontal gampang. Saya coba alami hal ini. Saya cukup alami bahwa kalau kita hidup di dalam kekudusan itu penting. Kekudusan itu di dalam Alkitab itu memiliki dua arti yang sangat serius. Kekudusan itu bisa terpisah dari hal-hal yang jahat, yang dikhususkan, dan yang lain bersifat agung dan bersifat keramat dan suci. Atau tidak, saya bisa katakan kekudusan itu adalah suci dan kemurnian secara moral di hadapan Allah, dan dikhususkan, dipisahkan dari hal-hal yang kotor. Itu agung. Kita percaya ketika kita mengkhususkan, itu adalah hidup kita sudah memulai dengan hal kekudusan. Hari ini saya dan saudara-saudara hadir di tempat ini, saya mengundang kepada kita bangun imajinasi kita untuk kita datang kepada Tuhan hari ini secara khusus, untuk kita dapat membangun iman kita dan hubungan kita dengan Allah yang hidup. Kalau kita bangun hubungan kita yang akurat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dari rumah kita punya nekat betul-betul untuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya ada kekudusan yang terjadi. Disitulah jawaban Tuhan dibukakan bagi kita. Hari ini jangan kita datang ke gereja secara tiba-tiba saja. Oh, karena saya punya waktu ya sudah datang ke gereja, tapi tidak mengkhususkan hari ini. Itulah maksudnya Tuhan kudus itu adalah dikhususkan. Makanya saya ingat Om ini, minta maaf ada di sini. Waktu dia bersaksi kita di rumah, dia bilang apa? Om Thomas, semua teman-teman, ketika saya potong babi saat itu masih ada 75 kilo, sudah jam 5 sore, tidak laku. Tetapi waktu itu dia bilang sama anak-anak, saya ingat teman, hei anak-anak, siapa es batu sudah, tidak ada kulkas, es batu saja. Jadi saya mau pergi gereja hari ini, kok saya rasa makin saya khusus pergi gereja. Ada sesuatu khusus ya, dia bilang. Saya tidak ada beban di sana, daging apa. Ketika dia datang beribadah di gereja itu jam 7 malam, jam 5 itu, saya tidak ketinggal semua kegiatan. Pulang dengan berita, babi sudah laku habis semua daging-daging. Betul ya? Betul ya? Habis semua, malah masih kurang lagi. Karena dia khususkan waktu untuk Tuhan. Dia khususkan waktu untuk Tuhan itu tidak mudah. Saya ingat pada waktu itu 4 tahun lalu, saya ada datang pergumulan dari seorang nona muda. Dia bilang, Om, saya sudah berpacaran dengan dia 7 atau 8 tahun. Nona itu. Tapi sekarang dia minta putus. Ini kenyataan saya berdoa, saya berbicara bukan ilustrasi belaka, tapi ini kenyataan. Dia minta putus, dia nangis di muka saya. Sudah 8 tahun hubungan, tapi karena ada pacarnya dari ujung pandang datang tiba-tiba, mantan pacar. Dia bilang apa? Kamu, saya putuskan, saya sudah sampai sini tidak cocok. Karena apa? Saya ada alasan segala macam. Nona ini tidak terima, jujur aja tidak terima dia. Dia menangis sama saya. Sudah bangun sekian lama, tiba-tiba datang orang ketiga langsung. Dia gampang itu tinggalkan. Dia bilang sama kamu, dia bilang yang pacarnya asli itu, kamu hanya sisa 10% saja cinta saya. Ini kenyataan, 10% saya kutip betul-betul bahasanya. Jadi nona ini berserah seperti itu. Hanya datang ke saya untuk tolong untuk apa? Saya bilang apa? Saya merasakan dengan penuh belas kasihan. Orang sudah hubungan 8 tahun, tiba-tiba dari kemarin saja orang datang dari mantannya, datang dari depan langsung jadi segampang itu. Tapi kalau kita mempunyai belas kasihan seperti itu, Tuhan akan dengar. Saya bilang, tunggu besok jam 5 saya bangun, saya doa di loteng. Saya dengan marah, bukan marah,
Bukan amarah, tapi marah untuk kebenaran Allah. Dia jangan pikir kalau marah itu sudah dosa, tapi marah untuk kebenaran Allah. Saya tantang ini. Saya minta kepada Tuhan saya katakan, jam 5 saya berdoa. Setelah itu habis berdoa begini, langsung dia telepon saya. Bapak, tadi pagi lu sudah pergi di atas bawah titip sampai di Caplok. Dia kembali demi nama Tuhan Yesus. Dia kembali, dia minta maaf, dia menangis dari nama itu. Ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus. Karena apa kita mau memberi diri untuk benar-benar kehidupan kita ini diserahkan kepada Tuhan secara khusus. Kalau dalam agama Katolik itu biasa ada istilah doa-doa novena ya. Novena itu biasa. Doa secara khusus. Berapa hari, marilah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita bangun secara khusus kepada Tuhan. Jangan lihat kiri dan kanan, tapi saya percaya kita tetap akan kuat ketika kita memiliki Allah yang hidup dan kudus itu. Maka sekarang saya sudah tidak mau lagi sekadar percaya. Saya harus hidup di tengah-tengah kekudusan. Karena Tuhan Allah itu kudus. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan, lalu kehidupan kita sendiri belum terbereskan di hadapan Allah? Kalau berbicara tentang kekudusan ini tidak mudah. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak mampu hidup kudus. Ketika kita memiliki sebuah pemahaman yang kuat sekali tentang kekejian akan dosa dan beratnya akan dosa, api neraka yang begitu kejam, siksaan kekejaman dosa yang begitu berat dan kekejian yang begitu berat, disitulah kita akan menghargai pengorbanan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu persoalannya itu saja. Karena kekudusan itu adalah sebuah kemurnian yang tulus secara moral. Kita melihat bahwa tidak ada cara lain kita datang kepada Tuhan hanya lewat kehidupan kekudusan dan kasih persaudaraan yang tidak bermasalah. Dan kita punya doa itu akan naik kepada Tuhan ketika itu, dan Tuhan mendengar doa kita dengan gampang sekali. Maka itu surat Petrus ini memiliki suatu belas kasihan yang begitu amat dalam tentang umat-umat ketika dalam keadaan mengalami tekanan-tekanan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 itu di dalam penekanan tentang penderitaan yang begitu hebat, begitu kuat di dalam dunia yang penuh dengan kegoncangan ini. Maka marilah kehidupan kita belajar kembali tentang kekudusan yang Tuhan sudah diberikan kepada kita, bahwa bukan karena kita kuat. Pasti saudara-saudara bertanya, aduh Bapak bagaimanakah kita bisa hidup kudus? Berat. Bangun pagi-pagi saja sudah otaknya dosa. Susah. Tetapi saya mau bilang kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kekudusan itu tidak akan ada di dalam diri kita. Tidak bukan usaha karena usaha buatan kita supaya kita bisa hidup kudus, atau kita bersemedi, atau kita berpuasa supaya hidup kita lebih kudus. No, tidak akan mungkin, mustahil itu akan terjadi dalam hidup kita. Hanyalah kita memandang Yesus yang punya kekudusan itu. Amin. Di dalam firman Tuhan, dia bilang kekudusan itu bukanlah sesuatu yang kita miliki dalam diri kita sendiri, tetapi sesuatu yang merasuki kita
kita, merasuki kita. Karena kekudusan Allah yang dipakaikan kepada kita. Amin. Yang dipakaikan kepada kita, karena itu kita sendiri sudah dikuduskan di dalam Kristus. Saya percaya kalau kita sudah dikuduskan ke dalam Kristus, maka itu kita harus jaga baik-baik. Amin. Dengan apakah kita harus jaga kekudusan itu? Kalau kita percaya bahwa kekudusan yang Tuhan telah berikan kepada kita dan telah dinyatakan kepada kita, maka itu yang pertama dibilang di situ di dalam firman Tuhan pertama Petrus itu, waspada. Ada amin. Supaya kita tetap menjaga kekudusan dan kekudusan sudah diberikan kepada kita. Yang pertama kita harus berwaspada, ayat 1. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Pertama, waspada. Waspada dari apa? Dari hal-hal yang jahat. Kan memang kita ini manusia yang tidak pernah bebas dari dosa. Bangun pagi sudah muncul emosi. Bangun pagi sudah muncul di depan mata kerusakan-kerusakan yang selain dan sebagainya tidak menyenangkan. Otak-otak kita sudah tidak ada kesucian sesungguhnya. Tapi karena kita menyadari bahwa kita sudah ada menerima tebusan dengan darah yang mahal. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena kita sudah menerima pengorbanan Yesus, ketika itu tidak tahu hidup kita kayak apa kalau tidak ada pengorbanan Yesus. Semua yang kita buat tidak ada yang benar, berdosa dan siap masuk dalam api neraka. Tetapi karena kasih Kristus yang betul-betul hebat, maka yang perlu alasan untuk kita hidup kudus, yang pertama, kita harus berwaspada. Ada amin? Di dalam diri kita ini senantiasa kita ingin berbuat baik, tapi yang muncul selalu kejahatan-kejahatan. Hati ini harus ada taruhkan satpam di dalam hati kita. Setiap kali hati kita mulai sesuatu, mau lakukan sesuatu, hei hati, kau dengar, saya didik kau dalam kebenaran. Kau tidak atur saya atur kau. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Mau marah, hei lihat di cermin, hei kau diam. Kristus telah bayar kau di atas kayu salib. Katakan sejujurnya. Kita tahu, bukan kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini pasti menjurus kepada hal-hal dosa. Kita sudah bukan tidak tahu, Roh Kudus sudah mengingatkan kepada kita. Suatu waktu saya mau katakan kita harus berhati-hati, berwaspada. Ini kebetulan juga ada anak gadis satu-satunya yang saya percayakan di rumah. Dia adalah pemegang kas keuangan saya. Dia di toko, nona cukup cantik. Tapi ketika waktu istri saya pergi Surabaya, saya di rumah itu terkunci hanya 2 orang saja dengan dia. Jujur aja, saya harus berbicara. Ini istilah waspada. Tapi pada waktu itu saya akan tahu arah hidup saya di mana. Karena saya hidup dalam daging. Betul tidak? Tapi ketika istri saya ke Jawa, ujung pandang 2 minggu, saya dengan dia harus membatasi. Kalau dia itu biasanya ada mama, panggil dia di kamar, mama tolong barang saya sakit, apa dia urut. Tapi sekarang karena mamanya tidak ada, saya tidak akan berani masukkan dia dalam kamar tidur saya. Ini harus terbuka. Contoh. Ini salah satu contoh bahwa kita sudah akan tahu apa yang akan terjadi. Begitu juga kalau ada konseling, seorang ibu nona, lalu kita orang laki pergi konseling, kan nggak cocok, ya. Kita harus bisa apa? Berwaspada, ya. Hati-hati.
hati-hati. Harus ada observasi. Karena di dalam pikiran kita, di dalam Roma 12 ayat 2 itu, apa? Pikiran, hati, jiwa, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan itu menjurus kepada ketidakpastian di dalam mengikuti akan Tuhan. Nanti ketika kita sudah jatuh, baru kita salahkan Tuhan. Dan kita akan jauh daripada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Tetapi jika kita benar-benar hidup tulus dan polos dan betul menjaga kekudusan karena Tuhan telah menebus saya. Dan saya tahu tentang kekejian akan dosa dan beratnya akan dosa pelanggaran dan saya akan dihukum. Dan dijauhkan dari berkat-berkat jasmani dan rohani. Saya tidak percaya diri lagi kepada Tuhan. Saya tidak bisa menghadapi dengan Tuhan yang penuh keberanian. Pasti saya pengecut dan saya tidak akan dekat dengan Tuhan. Saya takut dosa dan sudah saya lakukan. Pasti dengan sendirinya kita akan terdepak dengan sendirinya. Akan terdepak, akan terbuka semuanya. Coba kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 1 dan 2. Supaya kita tahu bahwa tidak bisa tersembunyi hal-hal apapun. Karena tidak ada kekudusan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya waspada terhadap rati. Itu waspada semua. Yaitu kemunafikan orang Farisi. Lanjut. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Sembunyi apapun, dalam pelayanan apapun, jika ada motivasi, semua motivasi, tidak ada yang beres. Bicara lain, perbuatan lain, motivasinya otak lain, omong lain, kelainan namanya. Semua serba lain, otak lain, mulut lain, perbuatan lain. Itu kelainan namanya. Pasti akan nyata. Lambat cepat akan terdapat dan dibukakan suatu waktu ini. Dan kita akan menganga dan menangis. Penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, saya percaya ketika kita memulai dalam pelayanan kita, benar-benar dalam pelayanan kita, benar-benar dalam kekudusan kita, harus seia, sepikir, seperbuatan kita. Amin. Kita tetap menghargai penebusan darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang silam. Bukan berarti karena kita, tapi ada sesuatu yang masuk merasuki kehidupan kita karena kekudusan Allah yang dipakaikan kepada kita. Maka kita harus berwaspada. Amin. 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 Yang kedua, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini pesan firman Tuhan singkat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ketika itu kita hilang semangat karena tidak memiliki pengharapan lagi, karena kita sudah merasa bersalah. Ada amin? Karena kita sudah rasa bersalah, tidak ada keberanian lagi menghampiri tata Allah dengan penuh keberanian. Saya percaya Yesus akan bukakan. Kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan kekudusan yang Tuhan pakaikan dalam hidup kita, kita yakin kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya, saya doa pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ada amin. Untuk apa kita hidup lagi berfoya-foya atau habak biru? Tidak lagi kita kontrol terhadap kehendak Tuhan. Karena aku kudus, maka aku tuntut untuk kamu hidup kudus. Wow, memang berat kalau kita hidup kudus. Tapi ketika kita meresapi tentang penyaliban Kristus di atas kayu salib, kita pasti menghargai kesucian yang ada dalam diri kita. Dan amin. Saya percaya kita pasti dimampukan. Saya sangat percaya
kita pasti dimampukan. Tidak ada yang mustahil dan tidak bisa. Yang penting ada kerinduan. Amin. Ada keinginan, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar kekuatannya daripada roh-roh di dunia ini. Amin. Kita punya kekuatan. Coba saudara praktekkan hari ini. Apa yang doa saudara punya pergumulan? Apa yang saudara punya beban yang mau saudara angkat di dalam pergumulan? Khususkan untuk Tuhan. Amin. Fokus untuk Tuhan. Kita akan memiliki suatu pengharapan yang besar. Kita memiliki pengharapan yang besar karena apa yang engkau alami sekarang engkau menyadari bukan karena kutukan, bukan karena hukuman. Engkau dalam keadaan mengalami seperti ini bukan karena hukuman, tapi itu ajaran Tuhan, kemurnian Tuhan. Bergembira akan ayat 6, kita lihat itu pertama Petrus ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 6 dan 7 dari pertama Petrus. Harus kita menyadari kita mengalami penderitaan, persoalan, kekurangan ini, kekurangan itu, ada sesuatu yang tidak. Jangan kita mau mundur, tapi kita punya kekuatan kekudusan, kita harus tetap eksis. Fokus. Itu hanya sebentar saja. Badai itu pasti berlalu. Amin. Badai itu pasti berlalu. Tuhan ini jadi ujian saja. Ujian, sekedar ujian saja kok. Tapi ketika waktu dalam proses ujian, mau sampai kepada titik ujungnya, kita mundur. Mau sampai lagi di dekat-dekat Tuhan mau jamah, mundur. Itu yang disebut dengan keterlambatan ilahi menurut pandangan kehidupan kita. Sesungguhnya ada Tuhan tahu semua apa yang kau alami. Soal ekonomi pasti sudah jelas. Soal krisis, sakit, penyakit, ancaman-ancaman yang dikatakan oleh pertama Petrus tadi dalam genggaman kuasa iblis, dalam ancaman-ancaman itu. Walaupun dulu sekarang ini tidak ada ancaman-ancaman seperti itu lagi. Sekarang itu sudah ada KDRT sih, kita ya sudah kena proses hukum. Tapi sekarang ancaman lain bentuknya. Bentuknya apa? Penderitaan, apa? Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa saja. Terlalu banyak, tidak pernah habis-habisnya persoalan ini. Yang tidak punya rumah itu bergumulan juga, harus khususkan doa secara khusus. Yang tidak punya pacar, yang sudah harus menikah, doa khususkan hari ini, khususkan hari ini, karena hati dari seseorang, suami, calon istri itu juga punya hati yang dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Jangan pakai otak, pikiran, kemampuan kita. Tidak bisa kita dapatkan kekudusan. Jangan pakai otak dan pikiran kita. Tidak bisa kita bangun hubungan kita dengan Tuhan secara kekudusan. Tidak bisa. Kau stres. Hanya menyadari penghayatan tentang pengorbanan Kristus saja, engkau bisa menjaga kekudusan itu. Kemarin saya hari ulang tahun, saya dikasih HP yang mahal, luar biasa, lumayan. Dia punya HP itu yang lupa di rumah makan, orang tidak akan pilih. Orang tidak pilih. Saya suka yang begitu, kan saya hampir pilih, membuang saja. Tapi orang bisa kembali, karena memang tidak punya harga, hanya bisa halo, BWA, segitu itu. Tapi yang dicari tidak ada. Tapi hari ulang tahun saya dikasih
HP yang baik. Saya juga tidak mau. Ini kok kasih HP ini, tambah saya beban ini. Saya jalan di mana, saya jaga HP. Saya jalan di mana, saya simpan yang baik ini HP. Jeleknya di situ, kalau barang yang bagus kita jaga. Begitu juga darah Kristus yang mahal. Ada amin. Dia berikan nyawanya yang besar bagi engkau, penebusan yang besar. Dosa-dosanya itu dia sudah ambil engkau dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Dia keluarkan engkau, dia pisahkan engkau dari dosa yang harus pantas engkau masuk neraka. Saya harus hargai ini sebagai barang yang mahal. Tidak khawatir, tidak emosi-emosi meledak-meledak, tidak memukul istri, tidak memukul suami. Selalu saya menjaga kekudusan itu lewat lidah, bibir, sikap, hati, kelakuan sejuta banyak itu. Tetapi ingat, ketika kita menjaga semua itu, apa yang kau alami pasti ada berdampak. Kalau kau menjaga, bukan kau tambah mundur, tambah rugi, malah kau tambah giat lagi. Amin. Pertama Petrus 2 ayat berapa? Saya ingat itu dulu ayat 8. Petrus 2 ayat 8. Coba kita perhatikan ini. Bisa mengerti kau tidak perlu atau seperti dulu toh? Amin. Pertama Petrus 2 ayat 8. Oh, Petrus 2 Petrus. Ayat 8. Mereka ya terus. Surat Petrus yang kedua ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kebaikan-kebaikan yang kau mengalami perubahan itu, sebab semua ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat. Amin. Ini yang saya dapatkan biasanya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Kita sudah menjaga kekudusan, baik sikap hati, perilaku kita. Maka ketika di dalam Ibrani 12 tadi, ayat 14 tadi, kita kembali lagi satu ayat tadi, ayat 14 tadi. Ibrani 12 ayat 14 tadi. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang mengenal Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada yang mengenal kasih dan kemurahannya. Tanpa kekudusan tidak akan mengenal kekuatan kuasanya. Kita hanya mengerutu, kita hanya mencomel, kita hanya tidak pernah rasa puas. Bisa sampai sini mengerti? Kalau ada kekudusan, semua komplit, waspada terhadap hal-hal yang itu, kita taat, kita jaga hawa nafsu kita, semua kita kontrol, kita tambah giat lagi untuk dapat berjuang dalam kebenaran. Kita suka melakukan hal-hal, tambah semangat kita lebih yang baik. Maka jangan heran, jangan heran, semakin dia jauh, semakin dia tidak berdoa, semakin dia berbuat dosa, semakin bertambah dia tambah jauh, semakin dia hidup galau, hidup tambah setan-setanan, dia tambah jauh, akhirnya dia hilang. Dan terus kalau dia semakin dekat, selalu dekat, selalu berubah, dia akan selalu melihat kuasa Allah, dia selalu ditambah-tambahkan, dia selalu mau melayani, malah tidak pernah habis-habisnya kekuatan pengharapannya di dalam Tuhan. Amin. Dia selalu berharap hidup ini di dunia yang sudah susah, kalau sudah tidak ada pengharapan, mau bawa hidup ini kemana lagi? Sudah tidak tahu mau bawa. Kalau tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada yang dikhususkan untuk Tuhan, semua jadi apa hidup ini? Tidak ada guna lagi.
tidak ada yang dikhususkan lagi. Maka itu di dalam dunia ini harus ada yang dikhususkan. Bagaimana pertanyaan saya? Kalau seandainya ada tantangan yang kita hadapi, kan tidak ada lagi yang kita harapkan, tidak ada lagi yang kita istimewakan, karena semuanya sama. Mau datang gereja, tidak datang gereja, baik. Yang pentingnya sudahlah, Bapak Pendeta, saya sudah nikah adat itu sudah beres kok. Sudah nikah kampung sudah, lalu apa mau melanggar pikir lagi. Yang penting saya sudahlah, sudah nikah adat kok sudah. Tidak ada yang dikhususkan lagi untuk Tuhan. Kalau semua jadi dunia sekuler, jadi dunia sekuler, tidak ada lagi yang dibangga-banggakan, yang dikhususkan. Yang kita akan takut dalam hidup ini. Kita andalkan kekuatan kita semuanya, bukan tidak andalkan lagi kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan kita sudah. Maka itu jangan coba ada kesana. Waktu tahu betana, semuanya betana. Hotel beta sudah jadi, kesombongan mulai jadi. Maka rusaklah hubungan kekudusan, rusaklah hubungan kasih persaudaraan semua. Ada amin? Maka itu pandang Tuhan pada pagi hari ini. Sejuta solusi yang kau punya persoalan, Tuhan mengenal sangat dekat dengan kita. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Terakhir saya harus harus pelan-pelan khotbah. Yang kedua harus cepat, tidak boleh langgar waktu karena kekuatan peresapan itu hanya setengah jam sudah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan penderitaan yang engkau dan saya alami sekarang ini. Masalah ekonomi, tekanan-tekanan, intimidasi tidak sebanding dengan kemuliaan yang nantinya di ayat 17 pertama Petrus yang dikatakan tadi, pertama Petrus itu dia adalah hakim yang akan menghakimi engkau dan saya di akhir hidupmu. Dia akan menghakimi, dan itu nanti kita akan mendapatkan kehidupan kita, kemuliaan yang kita akan dapatkan karena kita menjaga kekudusan ini, karena kita menjaga hati-hati waspada dan taat. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang jauh daripada penderitaan yang umur kita 60-70 tahun saja di bumi ini. Dan kemuliaan kekekalan, hidup dalam kekekalan kepada kekekalan di surga nanti. Ada amin? Maka itu di dalam firman Tuhan seharusnya kita taat dikatakan. Harusnya kita apa? Taat. Hiduplah seperti anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Katakan kalau masih ada emosi, tantang, lihat di cermin baik-baik. Taat itu di hadapan Allah lebih bernilai daripada doa. Kenapa saya katakan? 1 ons ketaatan lebih besar nilainya daripada 1000 kilo doa. Doa 1000 kilo tidak sebanding dengan ketaatan 1 ons di hadapan Allah. Ada ketaatan itu akan melahirkan sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau dan saya dari siksaan-siksaan, dari tekanan intimidasi-intimidasi yang begitu berat. Maka itu bangunlah hubungan persaudaraan kita, tidak usah dengan marah-marah. Ada amin. Mana muka-mukanya? Saya dulu tuh kalau marah meledak. Kalau saya sekarang sudah sadar, kalau saya meledak, saya ingat atau observasi, sebentar rusak, sebentar barang melempar. Kalau sudah marah, jangan buka. Kalau sudah mulai marah, sudah pasti bukan ujungnya baik, ujungnya tambah hancur. Kalau sudah mulai marah-marah, berat sudah. Biasa itu kalau lihat itu, kalau kita mau belajar, kita mau mendidik itu,
Mau lihat apa masih marah-marah atau tidak, ketaatan itu. Coba lihat kalau kita punya anak-anak itu mau biasa kalau mau ujian itu, mau ulangan itu, biasa kita marah, anak kan tidak belajar, ya toh? Lu jangan belajar, lu jangan belajar, Ketika anak tidak belajar, kok kita mulai marah. Tadi kok bilang lu jangan belajar, lu jangan belajar. Ini kadang-kadang halnya kita orang tua nih aneh. Itu ada apa? Dalam jangan belajar itu ada intimidasi di dalam. Ada marah itu, ya. Belajarlah. Lu kalau mau bilang, lu adek belajar supaya naik kelas. Lu datang lagi, lu jangan belajar Jangan apa emosi. Kau cepat emosi. Kalau kita mau keluar rumah, mau pergi mana-mana, kalau kita bilang mau adek jaga rumah baik-baik. Lu jangan jaga rumah Ketika dia tidak jaga rumah baru mulai emosi. Ini sudah sebenarnya orang tua tuh mau ngajar apa ya? Lu jangan jaga itu marah. Itu tidak taat lagi, ya. Kasih persaudaraan hanya kita andalkan membangun hubungan rumah tangga kita bisa jadi baik. Harus ada kasih Kristus yang mengikat Kolose, ya. Tanpa kasih Kristus semuanya putar balik, semuanya munafik, kasih yang munafik. Dan kalau kasih Kristus ada dalam hidup, hubungan dengan Tuhan menjaga kekudusan, menjaga hati, dan bawa kepada kekudusan itu, maka engkau terjaga selalu hati. Ada amin. Terjaga hati, kontrol hati. Maka itu kasih kepada persaudaraan itu. Kita melihat contoh itu, misalnya seorang ibu kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, itu contoh yang paling praktis, contoh yang paling sederhana. Kasih seorang ibu kepada anak, atau kasih kung dan opa ini dan oma ini terhadap cucu-cucu. Itu kasih, contoh ikatan kasih. Wow, kalau mama biar anak banyak, tidak akan mungkin dia titip ke panti asuhan anak-anak. Dia tetap bawa kemana? Satu gendong sini, satu GP dengan belakang, satu tarik helah. Dia bawa terus kemana-mana anaknya. Betul tidak, mama? Betul tidak? Itu kasih, contoh kasih Kristus. Tapi yang celakanya, kalau ada contoh kasih ibu yang begitu mengikat anak-anaknya, begitu baik. Woi, kalau anak sudah besar, ibu mulai bilang, woi, kau ingat, kau dulu melahirkan engkau, mama dulu ada pakai uang ini untuk bayar ke bidan, perawat. Kau sakit kan, sekarang kau ganti kembali ke uang. Karena ada orang ibu begitu, Pak. Kalau ada, tolong mana ibunya di sini. Kita doakan dia. Kenapa? Tidak pernah ada seorang ibu, kau pernah dulu kau lahir tanggal 23 Juni, Thomas Maheno, kau saya papa ada pakai uang ini, bayar ini, sekarang kau gantikan, kau sudah ada uang. Tidak pernah. Tapi dengan berbagai alasan, berbagai macam alasan, seorang anak segampang itu titip orang tuanya di panti jompo. Itu sudah kau tua yang repot, kita masih mau kerja nih. Biasa kan begitu? Karena ada yang dapatkan begitu. Seorang anak pasti menitipkan karena sibuk, alasan kesibukan baru bilang apa? Itu itu kita tahu dosa kayak apa. Mama-mama sudah tua itu doa supaya anak jangan titip kita di pertemuan. Doa supaya kita jangan dititip, Om Eki, anak-anak jangan titip kita di jompo. Nanti kita doa supaya anak dapat dengan kasih yang baik. Kita percaya. Aduh, bisa kok kalau pelan-pelan begini saya loyo. Pak Agus, syukur Pak Agus. Hari ini saya bisa bayar pelan-pelan supaya jangan marah-marah kesan. Kalau tidak, Andi sudah tahu. Tidak tahu apa yang ditangkap, apa yang dicinta. Dan biarlah hari ini kita memulai sesuatu yang baru.
Amin. Kita mau pakai cara Tuhan, bukan pakai cara manusia. Oke, mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kasih sayang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.